Di peta, nama kampung Kalimukti nyaris tak terdeteksi. Sebuah desa terpencil di pelosok hutan Jawa Barat, tersembunyi oleh rimbunnya pepohonan dan kabut tebal yang seolah tak pernah sirna. Orang-orang menyebutnya Kampung Santet, julukan yang diwariskan dari generasi ke generasi karena banyaknya kasus kematian misterius dan penduduk yang hilang secara tiba-tiba. Dahulu, Kalimukti adalah desa yang ramai, namun sejak puluhan tahun lalu, satu persatu warganya pergi atau meninggal dalam kondisi mengenaskan. Tidak ada yang berani mendekat, apalagi masuk ke dalamnya, kecuali satu orang, Raka, seorang jurnalis muda yang merasa terpanggil untuk mengungkap kebenaran di balik mitos kelam kampung itu. Raka tak percaya santet, ia percaya pada data, logika, dan fakta. Namun sejak langkah pertamanya menjejak tanah kampung itu, sesuatu yang tak bisa dijelaskan mulai terjadi. Angin berdesir pelan, membisikkan nama-nama yang tidak ia kenal. Matanya menangkap bayangan di balik pohon, dan tubuhnya menggigil. Bukan karena dingin, tapi karena firasat buruk yang sangat kuat. Ia belum tahu bahwa setiap sudut Kalimukti menyimpan dendam, kutukan, dan rahasia yang bisa mengoyak kewarasan. Raka memarkir motornya di ujung jalan tanah yang sempit. GPS tak lagi berfungsi sejak 2 kilometer lalu, dan sinyal ponsel menghilang seperti ditelan udara. Hanya suara jangkrik dan desir angin yang mengiringi langkahnya. Di depan sana, gerbang kayu tua bertuliskan "Selamat datang di Kalimukti", tampak kusam dan hampir roboh. Ia melangkah masuk, menatap rame-rama kayu yang tertutup rapat dan sepi. Tak ada suara ayam, tak ada anak kecil bermain. Semuanya hening, seperti desa yang sudah ditinggalkan puluhan tahun lalu. Tapi Raka tahu, ada seseorang yang masih tinggal di sana. Ia datang untuk menemui Mbah Kirna, satu-satunya saksi hidup tragedi Kalimukti. Di balik jendela salah satu rumah, sepasang mata tua mengintainya. Raka mengetuk pintu perlahan. Tak ada jawaban, namun saat ia berbalik hendak pergi, pintu itu berderit terbuka. Seorang wanita tua berdiri di sana. Tubuhnya membungkuk, rambutnya memutih seluruhnya, dan matanya penuh luka dan rahasia. "Kau dari kota?" "Ya." Suaranya serak. "Iya, Bu. Saya Raka. Mau bertanya soal kampung ini." Wanita itu menatapnya tajam. "Kalau kau datang untuk cari berita, lebih baik kau pulang. Di sini bukan tempat untuk yang cuma ingin tahu." Sebelum Raka sempat menjawab, suara lolongan panjang terdengar dari arah hutan. Lalu angin bertiup kencang, membuat daun-daun berjatuhan seperti hujan pertanda buruk. Mbah Kirna akhirnya mempersilakan Raka masuk. Rumahnya sempit dan gelap, hanya diterangi cahaya lampu minyak yang redup. Aroma dupa bercampur tanah basah memenuhi ruangan. Di sudut rumah tergantung banyak jimat dan anyaman bambu berbentuk aneh. Raka mencatatnya dalam benaknya. "Apa yang kau cari di sini, Nak?" tanya Mbah Kirna sambil menuangkan teh hangat. "Saya ingin tahu, kenapa desa ini disebut Kampung Santet? Kenapa orang-orang takut datang ke sini?" Mbah Kirna terdiam, wajahnya berubah tegang. "Santet bukan hanya sihir. Di sini, santet itu warisan dan kutukan," bisiknya. "Dulu, banyak yang datang ke Kalimukti untuk belajar ilmu hitam. Mereka bertapa di hutan, menumbalkan nyawa demi kekuatan." Raka menelan ludah. "Dan semua itu benar?" Wanita tua itu menatapnya lekat-lekat. Sejak malam gerhana darah 30 tahun lalu, kampung ini berubah. Setiap anak yang lahir cacat, setiap hewan ternak mati tanpa sebab, dan orang-orang mulai menghilang. Mereka bilang itu harga dari perjanjian. "Perjanjian dengan siapa?" tanya Raka, penasaran. Mbah Kirna
tidak menjawab. Ia hanya menoleh keluar jendela ke arah hutan yang gelap. Malam ini, mungkin kau akan dengar bisikannya. Dan benar saja, saat malam datang dan Raka mencoba tidur, suara-suara aneh muncul dari luar rumah, seperti orang meratap, seperti langkah kaki di tanah basah, dan sebuah bisikan lirih tapi jelas, "Pergi." Pagi masih berkabut ketika Raka terbangun. Ia tidak bisa tidur semalaman. Bisikan itu terus berulang datang dan pergi seperti angin. Namun satu hal yang paling membuatnya gelisah. Ia mendengar suara rantai diseret di luar jendela. Dengan kamera dan perekam suara di tangan, Raka berjalan ke arah hutan di belakang rumah Mbah Kirna. Hutan itu sunyi, seolah tak ada burung yang berani bernyanyi. Akar-akar pohon menjalar di tanah, seperti tangan yang ingin meraih siapapun yang lewat. Beberapa langkah masuk, ia menemukan sesuatu aneh. Jejak kaki telanjang, tapi bukan milik manusia biasa. Jari-jarinya panjang, cekung, dan seolah terbakar. Jejak itu menuju lebih dalam ke dalam hutan. Di tengah rasa takut dan penasaran, Raka mengikuti. Tiba-tiba, ia mencium bau amis yang kuat. Di balik semak, ia menemukan bangkai ayam hitam tergantung di pohon, dibungkus kain kafan kecil. Di bawahnya, ada mangkuk tanah liat berisi darah kering dan rambut manusia. Raka bergidik ngeri. Langkahnya terhenti saat mendengar suara bukan binatang, bukan manusia. Seperti suara tertawa, namun pecah, seperti dicampur isakan. Ia mengangkat kameranya, merekam sembari mundur perlahan. Namun saat ia berbalik untuk pergi, sosok tinggi berambut panjang berdiri di tengah jalan setapak. Matanya merah menyala. Raka jatuh terduduk. Sosok itu menghilang dalam sekejap. Tapi suara tawa menyeramkan masih terngiang jelas di telinganya. Raka kembali ke rumah Mbah Kirna dengan napas memburu dan wajah pucat pasi. Tangannya gemetar saat memutar rekaman dari kameranya, namun anehnya, bagian ketika sosok berambut panjang muncul kosong, hanya ada suara angin dan tawa samar. "Dia sudah melihatmu," gumam Mbah Kirna saat Raka menceritakan apa yang terjadi. "Kau sudah masuk ke wilayah mereka. Sekarang kau harus dengar cerita sebenarnya." Raka duduk, menyiapkan alat rekam. Mbah Kirna menyalakan dupa yang lebih tebal dari sebelumnya. Asapnya mengepul, membentuk pola aneh di udara. 30 tahun lalu, Mbah Kirna memulai. Seorang dukun kuat bernama Kirawit datang ke Kalimukti. Ia menawarkan kemakmuran, hasil panen melimpah, dan perlindungan dari penyakit. Tapi ada syarat, 1 jiwa harus dikorbankan tiap kali gerhana darah datang. Raka menelan ludah, dan mereka setuju. Awalnya tidak, jawab Mbah Kirna. Tapi saat kemarau datang dan anak-anak mulai mati kelaparan, warga menyerah. Setiap gerhana, 1 anak diambil, dimasukkan ke hutan, dibawa oleh penjaga yang tak kasat mata. Sejak itu, Kalimukti tak pernah sama. Raka mendengarkan dengan wajah tegang. Lalu Kirawit sekarang di mana? Mbah Kirna menatapnya tajam. Ia tidak mati, ia bersembunyi di balik wujud yang tak bisa kau bayangkan. Dan besok malam akan ada gerhana lagi. Di luar, awan perlahan menutupi matahari. Langit berubah kelam, seolah menyambut kegelapan yang akan datang. Malam turun perlahan, membawa hawa dingin dan suasana mencekam. Kampung Kalimukti tetap sunyi seperti biasa, tapi malam itu terasa berbeda. Burung-burung gagak berputar di langit, dan anjing-anjing hutan melolong bersahutan dari kejauhan. Gerhana darah tinggal 1 malam lagi. Di depan rumah Mbah Kirna, seorang anak kecil terlihat duduk sendiri. Tubuhnya kurus, matanya kosong. Namanya Danu.
anak yatim piatu yang diasuh oleh warga kampung yang tersisa. Raka memperhatikan anak itu dengan rasa curiga. "Jangan bilang dia yang akan dijadikan tumbal?" tanya Raka dengan nada bergetar. Mbah Kirna mengangguk pelan. Sejak 3 hari lalu, Danu mulai berjalan sambil tidur, bicara dengan udara kosong, dan menggambar lingkaran dengan darah ayam di tanah. Itu tanda dia yang dipilih. Raka mengepalkan tangan. "Tidak, kita tidak bisa membiarkan ini terus terjadi. Tapi kalau tidak, kampung ini akan dihancurkan dari dalam. Kutukan akan bangkit, lebih ganas dari sebelumnya," ujar Mbah Kirna lirih. "Pilihan kita hanya 2. 1 nyawa atau semuanya musnah." Namun Raka tidak bisa menerima logika itu. Ia yakin pasti ada jalan lain. Ia mulai menyusun rencana, menggali buku-buku tua yang ditinggalkan penduduk dulu, dan menemukan satu petunjuk. Ritual pembalik tumbal, cara untuk menghentikan kutukan tanpa korban. Tapi syaratnya berat dan berbahaya. Ia harus masuk ke pusat kekuatan Kirawit dan menghadapi sang dukun sendiri. Di langit, bayangan bulan mulai tertutup oleh kabut merah darah. Raka membaca ulang lembaran tua itu. Di tengah tulisan aksara Jawa kuno, ada satu kalimat yang terukir dengan tinta merah. Pintu menuju akar kutukan terbuka saat darah suci menyentuh tanah leluhur. Ia menatap Danu, yang kini tengah tidur lelap di balai bambu. Mbah Kirna menunduk dalam, menyadari apa yang akan dilakukan Raka. "Kau yakin kalau gagal, kau takkan bisa kembali?" "Aku lebih memilih menghadapi Kirawit di sarangnya daripada melihat anak kecil dijadikan korban," tegas Raka. Mbah Kirna menyerahkan sebotol kecil cairan bening. "Ini air warisan sesepuh desa. Gunakan untuk membuka gerbang di pohon jati keramat, tempat pertama kali Kirawit memulai ritualnya." Malam itu, Raka berjalan ke tengah hutan, menuju sebuah pohon tua raksasa yang batangnya retak-retak. Di depannya, tanah berbentuk lingkaran dengan sisa-sisa dupa terbakar dan bekas darah hitam. Ia menuangkan air warisan ke tanah tersebut. Tiba-tiba, tanah bergetar. Asap hitam mengepul, dan dari balik akar yang terbuka, muncul sebuah lubang gelap, melingkar seperti mulut raksasa. Bau belerang menyengat, dan suara jeritan samar terdengar dari kedalaman. Dengan tekad bulat, Raka melangkah masuk. Gelap, dingin, dan perlahan, dunia di sekitarnya berubah bukan lagi hutan, melainkan lorong merah berdenyut seperti urat nadi raksasa. Di dalam sana, suara Kirawit memanggil, menantangnya. 1 langkah lagi, dan Raka tak bisa kembali. Raka melangkah dalam lorong merah yang berdetak seperti jantung. Dindingnya licin, hangat, dan kadang mengeluarkan bisikan yang menyebut namanya. Semakin dalam ia masuk, cahaya di belakangnya hilang, digantikan oleh gelap yang menyesakkan. Akhirnya, ia tiba di sebuah ruangan luas. Di tengahnya berdiri sosok tua berjubah hitam, dengan wajah penuh luka bakar dan mata putih yang menyala seperti bara. Sosok itu tersenyum miring. "Akhirnya, anak kota datang juga. Kau ingin menghentikan kutukan?" Raka menegakkan tubuh. "Aku ingin mengakhirinya. Tidak ada lagi anak yang dikorbankan untuk keserakahanmu." Kirawit tertawa, suara tawanya menggema dan membuat telinga Raka berdesing. "Kau pikir semua ini soal pengorbanan? Ini soal kekuatan. Kampung ini sudah memilih jalannya. Mereka tunduk pada rasa takut, dan aku yang melindungi mereka." Tiba-tiba, dari balik bayangan, muncul wujud-wujud menyerupai warga kampung yang sudah lama mati. Tubuh mereka membusuk, mata kosong, dan mulut berbisik dalam bahasa yang tak dikenali. Mereka mengelilingi Raka. Dengan cepat, Raka meraih jimat pelindung dari Mbah Kirna dan menggenggamnya kuat. "Kekuatanmu
lahir dari penderitaan. Tapi aku punya sesuatu yang tak bisa kau sentuh niat untuk menyelamatkan. Ia melempar jimat ke tanah. Cahaya putih meledak dari pusat ruangan, membakar bayangan-bayangan itu dan membuat Kirawit berteriak kesakitan. Namun ini baru awal dari pertempuran yang sesungguhnya. Cahaya dari jimat itu membelah kegelapan seperti kilat. Kirawit meraung, kulitnya melepuh, dan bayang-bayang mayat yang mengelilingi Raka meleleh seperti lilin terbakar. Namun dukun tua itu tidak musnah. Justru dari tubuhnya keluar asap hitam pekat, membentuk sosok yang lebih besar dan mengerikan tubuh raksasa tanpa wajah, dengan tangan penuh paku dan rantai. Inilah wujud sejati kekuatanku, Kirawit mengaum dari dalam sosok itu. Raka terhuyung, tapi ia menggenggam sisa jimat yang membara di tangan kirinya. Dalam benaknya, suara Mbah Kirna terdengar. Kutukan hanya bisa dipecahkan jika pengorbanan dibalikkan dengan pengorbanan yang setara. Dengan napas berat, Raka menggambar simbol di tanah menggunakan darah dari telapak tangannya yang terluka. Ia duduk di tengah lingkaran, menutup mata, dan mulai melafalkan mantra yang ia hafal dari naskah kuno. Tubuhnya bergetar hebat. Sosok raksasa itu menyerbu. Namun tepat saat cakar raksasa hendak menerkamnya, simbol di tanah menyala terang. Cahaya itu menusuk langit-langit gua, membelah ruangan menjadi dua. Teriakan Kirawit menggema, lalu sunyi. Raka membuka mata, sosok Kirawit lenyap. Lorong merah mulai runtuh, dan cahaya dari atas muncul seperti lubang menuju permukaan. Namun tubuh Raka melemah, ia pingsan, tenggelam dalam gelap, dengan harapan bahwa semuanya telah berakhir. Raka terbangun di bali bambu, rumah Mbah Kirna. Langit di luar biru cerah, matahari hangat menyinari desa, sebuah pemandangan yang belum pernah ia lihat sejak pertama datang ke Kalimukti. Udara terasa ringan, tak ada lagi suara bisikan, tak ada lagi bayangan di balik pepohonan. Dia sudah bangun, teriak seorang anak kecil. Danu berlari mendekat, wajahnya berseri. Di belakangnya, beberapa warga kampung yang sebelumnya bersembunyi kini berkumpul. Mereka tersenyum, menatap Raka dengan rasa syukur dan kelegaan. Mbah Kirna duduk di samping ranjang. Air mata menetes di pipinya yang keriput. Kutukan telah pecah. Nak, kau berhasil. Raka masih lemah, tapi senyumnya mengembang. Kirawit lenyap bersama akar kutukannya. Jawab Mbah Kirna pelan. Apa yang kau lakukan membalikkan segalanya. Jiwa-jiwa yang selama ini terjebak akhirnya bisa bebas. Warga mulai membersihkan kampung. Rumah-rumah dibuka. Suara tawa anak-anak terdengar lagi. Dan aroma masakan menyebar dari dapur ke dapur. Kalimukti seperti terlahir kembali. Tak ada lagi simbol gelap. Tak ada lagi rasa takut. Raka duduk di balai, memandang langit. Ia merasa lega, tidak hanya karena berhasil menyelamatkan desa, tapi karena ia tahu tidak ada lagi anak yang harus jadi korban. Namun jauh di ujung hutan, seekor burung gagak hitam bertengger di dahan pohon, menatap ke arah kampung, diam lalu terbang menjauh. Beberapa hari berlalu sejak kutukan Kalimukti dipatahkan. Desa mulai ramai, ladang dibuka kembali, dan warga yang dulu meninggalkan kampung perlahan kembali. Namun meski semuanya tampak membaik, Raka merasa belum sepenuhnya selesai. Pada malam ketiga, ia kembali ke hutan, ke tempat di mana pintu ke dunia Kirawit pertama kali terbuka. Bekas ritual telah tertutup tanah dan lumut, tapi di tengahnya ia menemukan sesuatu. Sebuah batu hitam berbentuk tengkorak, retak di bagian atas. Saat ia menyentuhnya, kilatan gelap menyambar pikirannya. Dalam sekejap, Raka berada di tengah kegelapan bukan fisik, tapi seperti mimpi atau alam bawah sadar. Di sana,
ia melihat Kirawit duduk bersila dengan tubuh terbakar, namun wajahnya tenang. "Kau pikir sudah mengakhiriku?" Kirawit berbisik. "Kekuatan sejatiku bukan pada tubuh, tapi pada rasa takut manusia." Raka menahan napas. Selama ada yang membenci, cemburu, dendam, selama itu pula benih santet akan tumbuh. Lanjutnya, aku akan menunggu, bukan di Kalimukti, tapi di hati mereka yang lemah. Kilatan cahaya mengusir bayangan itu, dan Raka terbangun dengan peluh dingin. Batu tengkorak di tangannya hancur menjadi debu. Ia sadar, perjuangan belum sepenuhnya selesai. Namun untuk sekarang, Kalimukti aman. Dan Raka telah menanam satu pelajaran dalam dirinya. Kejahatan mungkin tak pernah bisa musnah sepenuhnya, tapi kebaikan akan selalu punya cara untuk menang. Pagi itu, kabut tak lagi menyelimuti Kalimukti. Cahaya matahari menembus celah-celah pohon, menerangi setiap sudut desa dengan kehangatan yang telah lama hilang. Raka berdiri di depan rumah Mbah Kirna, membawa ransel dan kamera tuanya. "Jadi, kau bener-bener mau pergi?" tanya Mbah Kirna sambil menyuguhkan teh terakhir untuknya. "Iya, Bu," jawab Raka. "Tugasku sudah selesai, tapi cerita Kalimukti akan aku bawa ke dunia luar, biar mereka tahu bahwa yang mereka sebut kampung santet juga bisa sembuh." Mbah Kirna tersenyum lembut. "Terima kasih, Nak. Kau telah menyelamatkan lebih dari sekadar desa. Kau menghidupkan harapan." Sebelum pergi, Raka berkeliling kampung untuk terakhir kalinya. Ia menyapa anak-anak yang kini berlari-lari di pematang sawah, para petani yang kembali menanam padi, dan warga yang menjemur pakaian sambil tertawa semua tampak hidup kembali. Di ujung jalan, Danu memeluknya erat. "Abang pasti balik lagi kan?" Raka mengangguk. "Tentu, tapi kali ini aku datang bukan untuk melawan kutukan, tapi untuk melihatmu tumbuh besar." Saat motor Raka meninggalkan Kalimukti, angin bertiup pelan seolah mengantar kepergiannya. Di spion kecilnya, desa itu tampak seperti tempat yang damai, bukan lagi sarang kutukan, tapi kampung yang telah melawan kegelapan dan menang. Namun jauh di barat, awan hitam mulai menggantung. Dunia luar masih menyimpan bayangan, dan Raka tahu perjuangannya mungkin baru saja dimulai. Beberapa bulan setelah meninggalkan Kalimukti, artikel Raka tayang di berbagai media. Judulnya sederhana, namun mencengangkan, "Kampung Santet yang Tidak Lagi Menyeramkan." Ia menulis bukan hanya soal kengerian yang ia alami, tapi juga tentang keberanian, penyesalan, dan harapan. Tentang manusia yang rela menyerahkan segalanya demi bertahan hidup. Dan tentang bagaimana satu nyala cahaya bisa membelah kegelapan bertahun-tahun. Banyak yang meragukan ceritanya. Ada yang menyebutnya mengada-ada. Ada pula yang takut membaca hingga akhir. Tapi sebagian orang, mereka yang diam-diam percaya dunia ini lebih luas dari logika. Mereka menghubunginya. Mereka bilang, "Desaku juga seperti itu," atau "Kami butuh bantuan." Raka kini tak lagi hanya seorang jurnalis. Ia berubah menjadi pencari-pencari kebenaran di balik misteri. Ia tahu Kalimukti bukan akhir. Di luar sana masih banyak desa yang dibungkam ketakutan, yang menunggu satu orang berani datang dan berkata, "Aku percaya kebenaran harus diungkap." Dan meski malam masih panjang, Raka tetap berjalan dengan cahaya kecil di tangan dan tekad besar di hati. Karena ia tahu, kadang yang paling menyeramkan bukan setan, tapi manusia yang tak mau berhenti menyebar kegelapan.